Sebagai anak rantau yang suka beraktivitas di luar ruangan, membuat kulitku sering terpapar sinar matahari dan polusi udara. Terlebih lagi, aku tinggal di negara 4 musim yang cuacanya sangat cepat berubah. Sehingga merawat diri di sini menjadi lebih tricky. Untungnya aku temuin rangkaian body care dari Scarlett Whitening. Rangkaian body care-nya terdiri dari body scrub, shower gel, dan body lotion. Varian yang menurutku paling keren adalah body scrub-nya. Kandungan glutathione dan vitamin E-nya dapat membantu mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit secara aman tanpa menyebabkan iritasi. Nah, terus ini dia nih yang bikin aku betah lama-lama di kamar mandi, yaitu Brightening Shower Scrub. Shower Scrub ini mempunyai 2 varian, yaitu pomegranate dan mango. Favoritku adalah yang varian mango, karena wangi mangganya itu seger, tahan lama, dan gak bikin keset. Untuk menjaga kelembaban kulitku, aku pakai Fragrance Brightening Body Lotion. Body lotion ini punya 3 varian, yaitu Freshy, Charming, dan Romansa. Wangi favoritku adalah varian Freshy, karena wangi Freshy dalam body lotion ini tuh manis dan fresh banget, serta nggak lengket di kulit. Saking wanginya, kalau udah pakai rangkaian body care dari Scarlett, kita tuh udah nggak perlu lagi pakai parfum. Keren banget kan? Dan kabar baiknya, semua rangkaian body care dari Scarlett ini dijamin halal dan aman karena sudah terdaftar di Majelis Ulama Indonesia dan BPOM. Yuk cobain body care dari Scarlett biar kita glow up bareng-bareng bersama Scarlett Whitening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Fadiah Muksen. Hari ini aku seneng banget karena di video kali ini kita nggak bakal bahas beasiswa lagi yang mungkin bagi sebagian orang itu membosankan. Hari ini kita bakal jalan-jalan aja, kita bakal dormitory tour mengelilingi asrama tempat aku tinggal di kota Sakarya, Turki. Jadi buat kalian yang mungkin udah ngikutin aku sejak lama, mungkin kalian udah tahu kan dulu aku tinggal di Sakarya Yurdu namanya. Itu udah aku buat juga video dormitory tournya, kalian bisa cek di sini. Terus karena corona kan kita dipindahin ke asrama lain lagi di satu kota juga di Sakarya, namanya Rahime Sultan Kız Öğrenci Yurdu. Ini aku udah di depannya sih nih sebenarnya. Nih tulisannya di belakang tuh. Jadi Rahime Sultan itu nama sultan zaman dulu ya, sultan di zaman Ottoman Empire-nya. Terus habis itu Kız itu artinya putri, terus Öğrenci itu student, Yurdu itu dormitory. Jadi kurang lebih artinya Rahime Sultan Girls Student Dormitory gitu. Ini udah di depannya dan ini hari Minggu ya, lagi lockdown jadi sepi banget, nggak ada orang. Ada teman sih yang nggak mau masuk kamera itu. Yuk, ayo Nang. Ada yang berjemur. Ayo Dek. Ini kita take videonya lagi summer ya, lagi musim panas dan lumayan banyak bunga yang tumbuh. Ini ada bunga mawar. Lihat dia ambil bunga mawar dan berangin. Ini hari ini lihat tuh, kalau kalian nanti ada yang tinggal di Rahime Sultan ya, di Sakarya, depannya tuh kayak gini tuh, kayak masih apa ya, kayak masih gunung-gunung gitu loh.
Terus kalau misalnya yang cowok nanti ada namanya di sana, namanya Aisyah Humairo ya, kayak dormitory Aisyah Humairo namanya. Itu juga jauh banget dan lebih jauh daripada ini. Ini tuh nih jalannya. Ini tadi depan yang kita take videonya. Sekarang kita mau masuk ke asramanya. Kalau mau masuk kita harus ke ini, lewat sini nih. Ada kayak pos satpamnya kecil, kita harus fingerprint dulu. Jadi kita bakal masuk ke pintu masuk utama. Ini tuh kayak pos satpamnya itu. Jadi kalau kita mau masuk keluar harus lewat pos satpam gini. Ambil aja, tapi kalau kena marah dari mbak aku nggak tanggung ya. Ini kita masuk ke blok utamanya, namanya itu B blok A sama B blok. Ayo kita jalan-jalan. Kita bakal lihat dulu ya makanannya atau tempat makannya, tapi ini bukan jam makan jadi pasti gak bakal ada orang. Yuk. Ini gara-gara corona kita kalau makan harus social distancing, kayak cuma satu meja yang awalnya 4 orang menjadi 2 orang doang. Sampai ada nih kalau misalnya kita mau ngantri udah ada aturannya gitu loh, harus ngantri di tanda-tanda ini. Ini kan kantin kayak public space gitu kan. Kalau kita datang sini juga harus pakai masker gitu-gitu. Terus habis itu depan kantinnya ada toiletnya, kita lihat ya. Penghuni tetap ya, aku baru datang juga nih. Toiletnya kayak lampu otomatis gitu, kalau ada orang yang masuk langsung nyala sendiri. Ini toiletnya, toilet umum untuk kamar mandi ya. Nih. Gini. Terus disediain sabun-sabun juga. Kayak gitu. Terus habis tuh di sini ada klosetnya ya. Aku juga nggak terlalu hafal di dormitory ini karena aku sebenarnya asalnya bukan di sini ya. Aku cuma kayak tamu gitu doang, tapi tamu udah setahun gitu. Oke, dari sini kita kemana lagi? Tempat buang sampah. Aku ada sebenarnya ada local guide. Ada local guide-nya, anak asli dormitory sini. Nih, ini tempat. Bukan ini. Oh, salah pula. Salah terus. Nah, kalau kita udah selesai makan tuh, kita bawa sendiri si nampannya tadi sama piring-piring, kita bawa sendiri, kita taruh di sini. Terus habis ntar kita harus membuang sendiri makanan yang udah kita makan. Misalkan kayak di sini kayak bekas makanan, ini udah dipisah-pisahin ya, ini tentang plastiknya sama ini roti-rotian gitu. Jadi kayak sampahnya itu udah dipisahin ke dalam 3 part gitu. Terus itu di dalam tuh tempat cuci piring gitu-gitu. Ini kayak ada tulisannya kayak kita tuh nggak boleh buang-buang makanan gitu, karena Allah tuh nggak suka orang-orang yang suka buang-buang makanan gitu-gitu. Masjid mana? Itu sebenarnya dapurnya tapi nggak boleh di shoot sebenarnya. Oh iya, ini lift buat buang sampah kayaknya. Ini bayan masjid nih, artinya kayak musola buat cewek gitu ya. Jadi sini ada beberapa masjid gitu. Di setiap blok gitu ada masjid. Nah, ada tempat duduknya. Ini conference salonu, kayak tempat conference sama tempat nonton film bareng-bareng gitu loh, sinema, bioskop, tapi nggak buka karena kalau corona tutup. Gitu. Ini kita balik lagi ke tempat makannya tadi. Nah, terus ini ada tulisan juga nih, sigar Icilmes, ini artinya nggak boleh merokok di dalam ruangan sini, tapi kalau di luar boleh juga gitu, karena emang faktanya orang Turki walaupun cewek juga mereka merokok ya. Ini adalah tempat kursus tapi gelap ya, jadi kayak kalau misalkan normalnya gitu kita tuh banyak-banyak kursus di dalam sini.
kayak kursus menjahit, kursus ngaji, kursus apa aja gitu. Ini challenge Masa Lono ini apa deh? Ini buat belajar ya? Ini nih kayak tempat kursus, banyak banget gitu ruangan buat kursusnya, karena emang di asrama nih aktif gitu, banyak buat kursus-kursusnya gitu. Ini juga nih, ini juga challenge Masa Lono, artinya kayak buat tempat belajar, tempat kursus gitu. Semuanya tutup ya? Iya, itu ada lukisan orang. Semuanya tutup kan, corona jadi tutup. Ini kalau kita naik ke atas sini tuh B-block tapi jauh banget gitu. Di sini ada Chamasyarhane juga. Chamasyarhane itu tempat cuci pakaian ya, kayak laundrynya gitu. Ini konferensi Salono, kayak tempat konferensi juga. Ini nggak tahu bapak ini siapa nih. Ya itulah pokoknya bapak itulah. Nah, pokoknya bapak yang bersejarah. Syahid Ekrem Baram Olu itulah, kayak gitu-gitu. Ini kayak ada, ini sebenarnya kayak kursus-kursusnya itu apa aja gitu. Di sini ada tertulis gitu. Nih kursusnya apa-apa gitu. Cuman ya sekarang karena corona nggak ada kursus gitu. Nih, jadi tempat makannya ini tempat ambil air panas ya. Kalau mau teh, karena orang Turki itu nggak minum teh, meninggal mereka sehari 5 kali. Ini tempatnya, ini tempat ruangan hoja ya. Kalau ini nggak tahu tempat apa, tempat foto nih kayaknya nih. Ini kalau ada pengumuman dia taruh di papan ini. Terus habis ini kayak spot foto gitu kalau ada maulid nabi atau apa. Terus ini ada lift yang nggak pernah bisa nyala karena lift di asrama ini nggak nyala, jadi kalian harus naik tangga. Ini kayak ruangan untuk apa ya, hoja itu kayak staff-staff guru, pegawai-pegawainya gitu. Di sini juga ada ruangan, tapi karena emang lagi weekend ya jadinya libur. Ini lukisan, ini cermin yang wajib Hafizah cerminin sebelum dia makan ya, gitu-gitu. Terus ini ada kayak apa ya namanya, kayak pengumuman poster-poster gitu. Ada yang baru datang juga, selamat datang mbak. Oh, ini juga ada desinfektan ya, jadi kalau kita mau masuk di mekane di tempat makan tuh pakai desinfektan ya, kayak gitu gitulah. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan kita masuk lewat situ ya tadi ya. Sekarang kita lanjut lagi ke sini. Ini adalah gambar yang selalu aku lihat walaupun udah 3.000 juta kali aku datang ke sini. Nih, ini adalah pas kunjungannya Bapak Erdogan ya, Bapak Presiden Erdogan ke salah satu KYK asrama pemerintah di Turki, tapi yang cowok. Nih, fotonya dipajang di sini, dan ini walaupun aku udah lihat 1000 kali, pas lewat lihat lagi, salfok lagi gitu nih. Ini ramai banget, ini sebelum corona lah, ini pada nggak pakai masker kayak zaman kapan gitu. Ini tentang waktu itu yang kudeta ya, kudeta Turki itu yang ada 246 orang mati syahid. Nih kayak gini, kayak ada poster-posternya tuh untuk mengingatkan kita aja. Ini di jalan-jalan gini nih semua tuh kayak program kursusnya tuh ada apa aja gitu. Ini juga selain tangga ya biasa, ini ada tangga buat koper. Jadi kalau kita pakai koper kita bisa turun ke situ. Ini juga ini segala macam kursus. Ini misalnya ini ya Osmanlıca, okuma kursu, ini kayak kursus menulis Osmanlı, kayak zaman dulu kan Turki kan pakai bahasa Arab ya tulisannya ya. Jadi kayak kursus menulis itu gitu-gitu. Ini kayak Erkek Güvenlik, ini artinya kayak tempat istirahatnya para satpam security yang cowok-cowok gitulah.
Jadi mereka punya tempat tersendiri. Ini aku nggak tahu juga makna dari lukisan ini apa ya. Tapi lucu, kayak ibu-ibu Turki lagi masak gitu di kampung. Gitu. Terus ini juga kayak tempat security yang cewek istirahat gitu-gitu. Nah, kalau itu tuh yang di situ tuh yang kita tempat tadi duduk. Tadi kita duduk di awal pas opening depan sini nih. Ini kayak tempat staff-staffnya, ini tempat satpamnya gitu-gitu. Terus udah kita naik lagi. Ini kita udah di A blok nih, ada tulisan A2 blok. Tadi tuh yang kita ambil spray itu di bawah sana. Jadi kayak harus turun jauh banget. Ini lagi renovasi nih. Makanya banyak banget barang kayak gitu. Nih. Nah, sekarang kita mau ganti spray dulu. Jadi kalau di asrama itu kita punya jatah ganti spray itu 1 minggu 1 kali gitu. Ini kayak di gudang-gudang gitu. Jadi ini deh spraynya. Ya spray kita ya. Ada air. Ada air. Ya nggak kelihatan ya. Yuk kita pergi. Jadi kayak agak serem gitu liatnya. Kayak gudang. Kalau malam-malam masih serem gitu. Ini kayak ini dia tempatnya nih. Kayak rumah hantu ya. Silahkan masuk adik. Lah, itu dia. Aku takut mbaknya marah tuh. Kayak ada mesin cuci yang gede sama tempat-tempat ambil spraynya. Kalau masuk biasanya orang Turki agak itu kayak deterjen. Ini kita udah mulai masuk nih di dalamnya nih. Kayak ada beberapa lantai gitu. Nah, ini kita jalan nih kayak segala macam di tangga ada tulisannya gitu. Jadi kayak mereka mengajarkan bahasa Turki sebenarnya. Misalkan ini radikal mana tadi ya? Radikal demek köklü. Jangan sebut radikal tapi sebut aja koklu. Jadi maksudnya radikal itu bahasa Inggris gitu. Jadi kalau bahasa Turki yang benernya köklü gitu-gitu kayak diajarin bahasa Turki yang baik dan benar gitu. Terus ini kita jalan lagi. Nah, ini kita mau ke C. Ini kan C, ini bacanya J ya. Kita mau ke J blok, ke blok aku karena aku tinggalnya di blok C. Ini lorong kalau di A blok. Jadi kalau yang tinggal di A blok di sini kamarnya ini sepi banget ya. Soalnya lagi lockdown, mungkin orang semua pada tidur, siang bolong juga. Nih A blok. Nah, ini juga kayak di tengah jalannya tuh ada sofa gitu. Terus air panas, air dingin. Jadi di sini orang Turki kan nggak bisa hidup ya tanpa air panas. Karena mereka suka teh. Ada anak tidur satu. Sepi banget tau ini asrama hari ini karena memang putih sekali. Oke, sepi banget asrama hari ini karena memang kan weekend, lockdown gitu kan. Kayaknya semua orang lagi tidur, sumpah kan nggak ada orang. Aku juga jarang sih keluar kamar kalau misalkan hari Minggu kayak gini karena kayak mau ngapain gitu kan. Ini kalau kalian bisa lihat ya. Ini kamar di A blok. Jadi kayak ada beberapa kamar tuh yang bisa nanem gitu. Kalau kalian suka nanem buah, nanem bunga, nanem cabai, mungkin kalau orang Indo di sini bisa. Tapi ini nggak semua kamar ada kayak gitu. Terus ini juga sama ya. Tapi ini kosong sekarang gara-gara corona. Nih, ini lorongnya tadi tuh. Lorong yang memisahkan, lorong yang menggabungkan A blok dan J blok. Gitu. Terus ini ada 3 macam tempat sampah ya, ada yang kuning, biru, sama hitam. Jadi kalau yang hitam ini untuk metal, ateklar. Apa deh? Kayak besi-besi. Karet itu untuk yang sampah kertas, terus plastik itu yang kuning untuk sampah plastik kayak botol-botol kayak gini. Jadi kayak udah dipisahin gitu loh biar gampang ntar mendaur ulangnya. Ini ada lukisan bunga tulip kesukaan aku. Ini ada anak satu yang ikut terus dari tadi tapi nggak mau in frame. Nah, terus ini lagi pokoknya di sepanjang jalan nih kayak gini nih kayak kursus nih, kayak kursus musik gitu-gitu, kayak semua kursus ini kursus agama-agama, ada hadis, din psikologi, tafsir, apa segala macam. Pokoknya semuanya tentang kursus. Dan juga ini tentang pahlawan Turki gitu-gitulah. Ini nih kayak peristiwa pas kudeta Turki itu loh. Kalau kalian nggak tahu, coba kalian cek kudeta Turki. Nih, jadi kayak mereka benar-benar diabadikan gitu loh di sini. Kayak banyak banget gitu. Nah, terus habis itu, ini ada masjid lagi, ada musola lagi. Oh, dikunci. Pokoknya banyak banget masjidnya. Terus kita bakal naik ke, ini ada lift yang gak pernah nyala sepanjang masa. Ini kita bakal naik ke kamar aku.
Kita bakal lihat gimana sih kamarnya. Jadi naik tangga manual ya kalau kita mau naik turun. Jadi kalau kita mau makan, mau nyuci baju, mau ngapa-ngapain tuh harus naik turun gitu. Jadi kayak lumayan capek bun. Nah terus ini kita bakal pergi ke tempat yang mungkin kalian sangat familiar. Ini dia namanya Milet Qiraat Hanesi. Jadi sebenarnya itu artinya itu untuk tempat membaca gitu. Kayak, nah tada, mungkin kalian udah sering lihat tempat ini di video aku. Jadi ini salah satu spot favorit aku di asrama. Jadi ini kayak tempat untuk membaca gitu, kadang juga untuk baca Quran gitu, untuk belajar bareng-bareng, untuk sholat. Dan dia tuh sepi, jadinya enak gitu. Ini juga ada dapurnya, mini dapurnya. Jadi mini dapurnya itu cuma boleh dipakai untuk bikin teh seperti biasa. Hai. Orang bilang surga tuh kaki ibu. Dia pencuri bunga tadi ini anak ini. Gak boleh deh ambil bunga gitu. Aku kasih tahu Abdul Lagwanlik. Aku kasih tahu security. Ayo kita jalan lagi. Kita mau kemana nih? Etut. Apa tuh itu? Tempat belajar ya, karena aku kan suka belajar, ini harus pergi tempat belajar. Deh, kamar orang. Ini semua kamar orang tuh nih. Kayak lorong kamar semuanya gitu. Ini kita pergi ke Etut tuh ruang belajar ya, kayak perpustakaan. Bukan perpustakaan sih, ini nggak ada bukunya, ini kayak lebih untuk tempat belajar aja. Terus ini kayak bagian buat kalau yang mau ngerokok, mau ngobrol gitu kan, di dalam nggak boleh ngobrol berisik-berisik ya. Ini kayak outdoornya gitu nih. Kalau salju cantik banget. Aku ada nggak ya videonya pas salju? Ntar kalau ada aku insert deh. Jadi ini kita udah sampai di Ilik Dolabe Depot. Jadi kayak ini pokoknya kalau misalnya kalian punya baju yang nggak terpakai, kalian bisa taruh sini, ntar orang lain tuh bisa ngambil baju itu gitu. Cuman kayaknya udah kosong deh. Oh masih ada. Ini nyalain. Nih kayak baju bekas orang itu, ini lagi berantakan banget ya. Biasanya tuh dirapiin ya, tapi kadang kayak ada yang datang terus dia bongkar satu-satu gitu. Ini kayak baju bekas orang. Kalau misalnya kalian punya baju yang udah nggak terpakai, bisa taruh sini. Atau kalau kalian mau ngambil juga baju di sini boleh gitu. Ini kan dulu si Rahime Sultan kan asrama swasta ya. Swasta kan lebih mahal ya. Jadi dulu nih kayak tempat salonnya gitu loh, salon untuk wardrobe. Ini kayak ada tempat buat krim buat cuci rambut gitu. Tapi ini berantakan banget ya. Ya udah, apa-apa. Kita cuma pengen tunjukin aja, matiin lagi lampunya. Oke, terus habis itu ini di sini kayak ada locker, tapi ini bukan locker buat student ya. Ini buat para pekerjanya gitu. Jadi mereka kayak punya lockernya gitu kan. Misalkan apa yang namanya locker tuh? Pokoknya mereka tuh pekerja tuh punya tempat penyimpanan barang lah, karena mereka kan nggak tinggal di sini gitu. Kayak kita naik lagi ke tempat aku. Ini juga kamar, pokoknya semua kamar. Ini ada lagi masjidnya, ada musola lagi. Banyak pokoknya, kayak di setiap lantai itu ada musola. Itu ini kayak ada tulisan nih, misalkan kita mau ganti spray setiap hari apa tuh. Terus kalau misalkan jam untuk mesin cuci juga kayak setiap weekend sama weekdays itu jam berapa aja gitu. Ayo deh kita naik lagi.
sekarang kita mau naik lagi ke atas. Ini pasti ada di sebelah sini nih, ada mbak-mbak lagi kursus menjahit, dan mereka tuh kayak pagi malam jahit terus gitu. Cuman mungkin aku nggak bakal shoot mereka ya, karena biasanya orang bule tuh marah kalau di shoot. Kita jalan aja langsung ya. Nah, ini tuh di sini ada ruangan lagi, kayak ruangan buat kumpul-kumpul. Kalau mau makan bareng, biasa anak-anak Indo makan bareng sini tuh, atau anak-anak Asia, anak-anak yang geng-geng Arab gitu-gitu makan barengnya di sini. Atau nggak cuman buat makan sih, kayak buat perkumpulan rame-rame gitu juga bisa. Jadi kayak multifungsi gitu. Nah, kemarin pas Lebaran juga kita rayainnya di sini. Kalau kalian yang pernah lihat story aku, nih rame di sini gitu. Ini gede banget. Ini masih ada sih bekas ininya. Sebenarnya ditulis Bayram Hatra Lari, kayak Memory of Idul Fitri gitu, cuman udah kehapus ya, udah kecabut. Nah, terus habis itu di sana tuh itu tuh ada dapur umum, tapi dapurnya tuh nggak boleh dipakai sama student, kayak cuman pekerja aja yang boleh pakai buat bikin teh, bikin kue gitu-gitu, buat para pekerja gitu doang. Gitu. Tapi sebelum ke kamar aku lupa, di sini ada tempat buat sport gitu loh. Ada kolam renang, terus habis itu ada tempat zumba, pilates gitu-gitu. Cuman sekarang tutup kayaknya, nggak buka. Ntar dulu. Sebentar dulu deh, nih. Ini kalau kita mau masuk ke kolam renangnya, Dek, masuk di sini. Cepet. Nah, ini sebenarnya adalah tempat untuk zumba pilates gitu. Ada alatnya, ada buat apa namanya sih? Nge-gym juga, cuman lagi tutup gara-gara corona. Nah, ini juga ada kolam renang, lihat tuh. Cuman ya itu, karena lagi corona semuanya tutup, sayang banget gitu. Jadi kita bisa berenang gratis di sini tuh. Iya, jadi sayang banget ya karena corona, jadi apa-apa semua ditutup, kursus ditutup, tempat olahraga ditutup, terus kolam renang juga ditutup gitu. Jadi yang buka cuma kamar doang. Ini kita mau ke samping sini. Ini di sini kita bisa keluar juga, maksudnya keluar dari kamar, dari ruangan ini, kayak bisa menghirup udara segar gitu loh. Ini adalah tempat duduknya. Ini adalah tempat dimana biasanya cewek-cewek Turki nongkrong terus ngerokok. Kan di dalam ruangan tuh nggak boleh ngerokok ya, jadi tapi kalau di luar ruangan kayak gini boleh gitu ngerokoknya gitu. Sebenarnya tadi di bawah-bawah juga ada sih tempat kayak gini, cuma kita nggak shoot aja. Jadi intinya kayak di setiap lantai tuh ada tempat-tempat kayak gini tuh. Nah, gelap. Nah, sekarang kita bakal pergi ke kamar aku di lantai atas ini. Ini dia. Nih harus naik tangga, kayak udah 1000 tangga tadi kita naiknya. Kalau Lawang Sewu 1000 pintu, ini 1000 tangga. Aku nggak tahu tangga bahasa Jawanya apa. Nah, ini dia kayak tempat paling bagus pemandangannya. Ntar ya, jangan, nggak usah ada muka aku, nanti nggak bagus. Nih, kita bisa lihat semua pemandangan dari sini. Dari ke bawah gini kan, bisa lihat kamar-kamar tadi. Terus gini, nah tuh ini juga sisi satunya lagi. Ini kayak tenang banget ya, kayak nggak ada orang sama sekali cuy. Makanya aku pengen bersuara itu kayak nggak enak aja tuh. Orang-orang pada kemana dah, kan lockdown. Gini gitu. Nah, kamar aku tuh di sini. Kamar aku tuh di J Block, Blok C ding maksudnya. Kalau bahasa Turkinya J Block sih. Sudah menunggu adik kita yang lagi tidur di sofa. Nih, kita udah sampai di lantai kita. Nih, di sini ada sofa juga kalau kita mau duduk-duduk malam-malam. Tapi jarang ada yang duduk, cuy. Gimana ya, orang semua pada di kamar masing-masing. Nih, peta-peta apa? Nah, ini sebenarnya kayak ruangan apa ya ini ya? Nggak bisa kelihatan, nggak bisa buka karena lagi direnovasi. Ini ruangan buat kegiatan-kegiatan agama. Cuman ya nggak kelihatan karena masih direnovasi dan nggak bisa kebuka. Nah, terus tadi si kolam renangnya itu di sini.
nggak kelihatan juga dan nggak akan bisa dibuka. Ini kayak bisa kita kursus okculuk tuh artinya kursus memanah gitu dalam situ. Pokoknya kayak kursus olahraga dalam sini sebenarnya. Cuman lihat nih, terkunci bunda. Lihat tuh, ada tulisannya pokoknya Hauza girmek ya saktar, nggak boleh masuk ke dalam situ. Kalau masuk ntar dapat punishment. Nah ini tuh kayak jadi tadi kan kita masuk dari A blok ya, ini kayak pintu masuknya J blok C. Ini tuh kamar aku nih, di sini sabar ya dikit lagi ya, nih kamar aku nih kelihatan banget dari sini. Oke langsung aja yuk. Hah? Udah. Ini kamarnya Hafiza, ada tanam-tanaman bunga yang udah layu tuh, dia suruh shoot kamar dia tuh nih ya di sini nih. Yuk langsung aja kita masuk ke kamar aku. Ayo dek, tolong pegangkan kamera. Ayo kita buka kamar. Ini dia kamar aku, lihat ini. JIP blok C2 blok 2C. Jadi ada kayak blok C1, blok C2. Jadi tapi aku tinggalnya di blok C2. Nih. Ini nih kamar aku. Dia tuh nomornya nomor 309. Ini masing-masing dikasih kunci. Assalamualaikum.